Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 13 April 2022 sampai dengan besok tanggal 14 April 2022. Jadi seperti biasanya pada saat saya bahas ini adalah sesi 1 break ya. Jadi bukan penutupan, sesi 1 break jam sekarang jam 12.57 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ADRO atau Adaro Energi Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini seperti yang sudah saya pernah sebutkan sebelumnya ya, Adaro dia hari ini cukup bagus ya. Dia pada dasarnya hanya hari ini kan 3310 ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini swing high sebelumnya di 3270. Jadi hari ini dia higher high dan garis-garisnya ini sudah pernah saya sebutkan dan bahkan untuk area buy on weakness ya, ketika dia naik tinggi ini sudah saya sebutkan di area 2600 atau 2800. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy, naik ke atas 3000 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini yang terakhir saya sudah sebutkan, kalau berhasil naik ke atas 3200 yang belum punya boleh buy, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silahkan. Nah sekarang kan dia di range-nya 3200 dengan 3400. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop-nya sesuai dengan garis yang sudah saya berikan 3200 dan 3000. Intinya selama dia bertahan di atas 2600 sebenarnya untuk Adaro ini masih cukup bagus ya. Jadi dia memang testing resistennya kurang lebih sekitar area 3.300-an kurang lebih ya. Jadi di sini kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Banyak bertahap aja, naik ke atas 3.400 tambah lagi, atau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi sistemnya itu karena dia uptrendnya masih bagus, kalau mau buy silakan, mau tambah lagi buy high sell higher silakan ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya, karena di sini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas ya, dan dia harganya sudah masih jauh di atasnya MA20, jadi masih ada kemungkinan lagi masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di area 2800 atau 2600 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 2800, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2800 ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Saran saya adalah ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Kalau angkanya di sini nggak kelihatan jelas ya, bisa dinaikkan resolusi videonya ya. Kadang-kadang beberapa feedback yang saya terima ini angkanya blur, sebentar nggak kelihatan, buram ya, resolusinya dinaikkan supaya kelihatan angka-angkanya ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, untuk Adaro berikutnya untuk Telkom ya. Jadi Telkom di sini sudah pernah saya bahas juga sebelumnya, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi hari ini dia breakout higher high ya. Memang Telkom ini saya sudah sebutkan range-nya ya, buy on weakness-nya sudah saya sebutkan 4.500. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy ya, naik ke atas 4.500 boleh buy. Jadi itu strateginya seperti itu kalau buy on weakness ya, atau 4.300. Tapi yang terdekat sudah saya sebutkan 4.500 di sini ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi di sini dia berhasil breakout, target price berikutnya di 4840 dan 5000. Jadi uptrendnya untuk Telkom ini dia masih cukup bagus. Memang sebelumnya konsolidasi lumayan lebar ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti setiap kelipatan naik Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Itu bagi yang mau buy sekarang. Kalau misalnya nggak berani Pak Suntar, saya mau tunggu buy on weakness lagi ya, silakan tunggu lagi di area 4.500 ya. Ini area buy on weakness-nya. Kalau ketinggalan ya, kalau mau, artinya kalau dia turun di bawah 4.500, kalau berhasil rebound atau mantul seperti ini ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul, entah itu sorenya sebelum penutupan atau besoknya ya, pagi-paginya, atau pasang aja automatic order kalau dia naik ke atas 4.500 buy. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi strategi seperti itu. Kalau nggak dikasih ya kita tunggu di area 4.300 atau 4.200, maksimum di 4.000. Tapi kalau turun di bawah 4.000 jangan buy on weakness, karena dia uptrendnya sudah selesai dan kecenderungan akan terus turun dan berbalik arah menjadi downtrend ya. Jadi seperti itu kurang lebih cukup untuk Telkom. ADMR sudah saya bahas ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan 2.500. Yang ikuti saya harusnya sudah buy ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih belum terlambat ya, seperti itu ya.
memang dia di tengah-tengahnya antara 2600 dan 2700 saat ini ya. Atau kalau mau lebarnya ya sekitar 2500 sampai dengan 2800 itu range-nya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kita strateginya pakai average up ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2700 tambah lagi, naik ke atas 2750 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 2900 dan 3000 ya. Jadi ini grafik hariannya, maaf, grafik per jamnya ya. Karena kalau ADMR ini kan seperti kita ketahui bersama ya, dari IPO dia naiknya sudah luar biasa ya, lebih dari 10 kali lipat ya. Kalau saya pakai daily-nya ini terlalu kecil garis-garisnya, karena saya pakai log scale ya, logaritma scale. Jadi saya pakai hourly aja, kelihatannya lebih jelas dan lihatnya lebih enak ya, seperti itu ya. Karena dia fluktuasinya memang lumayan tinggi ya. Satu hari dia bisa naik tinggi, kemudian dia koreksi ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ADMR masih cukup bagus selama bertahan di atas 2500. Kalau mau buy weakness ya tunggu di 2500 seperti ini ya. Kalau dia turun berhasil rebound barisan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya masih takut ya tunggu di bawahnya lagi 2200. Tapi perlu diingat kalau dia sudah turun di bawahnya 2200, saran saya lebih baik jual dulu semuanya ya. Seperti itu. Kalau dia di bawah 2200 resikonya makin tinggi ya. Kurang lebih cukup untuk ADMR. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA sudah saya bahas di analisa saham harian dan analisa saham mingguan. Garis-garisnya sudah saya berikan, 3710 ada resistennya. Jadi di sini target price sudah tercapai. Nah, target price sudah tercapai itu bukan berarti take profit. Tapi kalau Anda mau take profit ya silakan. Tapi di sini dia masih ada peluang untuk naik lagi ke 3930 dan 4250. Itu target price berikutnya untuk PTBA. Mau buy sekarang boleh ya, bagian tipe buy high sell higher atau mau tambah lagi. Atau kalau misalnya takut Pak Sunar, saya tunggu aja koreksi ya, boleh tunggu di area 3290 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya ya, ketika dia ketinggalan naik tinggi saya sudah gambarkan ini area buy weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy. Memang di sini dia gagal Pak Sunar, tapi kan stop loss-nya saya sudah sebutkan ya. Garis-garis ini fungsinya ganda. Jadi misalnya Anda buy weakness ya, naik ke atas 3290 Anda buy. Pasang stop loss-nya di 3180 dan 3100. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun turun selama dia belum kena stop loss ya harusnya jangan jual dulu ya. Dan kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up setiap lipatan Rp50 atau Rp100, karena uptrendnya masih cukup bagus. Saya sudah sebutkan ya, MA20 nya masih mengarah ke atas walaupun ini sempat melandai, tapi dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 3100 seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau mau buy masih nggak ketinggalan, tapi kalau misalnya takut ketinggian ya buy-nya bertahap aja atau pilih yang saham yang lainnya, yaitu strateginya seperti itu. Jadi kalau misalnya naik lagi breakout boleh tambah lagi, boleh ya, seperti itu ya. Tapi saya perlu ingatkan, kalau naik lagi buy high sell higher, kalau tiba-tiba berbalik arah ke bawah nyangkut ya jangan nyalakan Pak Sunar ya. Bukan berarti saya menyesatkan, enggak, karena saya berpedoman pada prinsip dasar dari analisa teknikal. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout resisten, maka masih ada peluang untuk membentuk resisten lagi lebih tinggi di atasnya. Ini garisnya sudah saya berikan 3930 dan 4250. Itu didapat dari mana? Ini kalau kita mundur ke belakang ya, di masa kejayaannya dulu 2019 awal atau 2018 dulu sempat naik sampai 5.000, di sini 5.025 ya. Jadi untuk PTBA ini sebenarnya peluangnya masih cukup besar ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kenaikannya masih lumayan, ada targetnya masih lumayan bisa tercapai ya. Lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. Jadi untuk BBRI di sini bagaimana Pak Sunar tertahan di 4.550. Nah, ini kalau mau buy weakness saya sudah sebutkan di dua area ya, 4460 dan 4280. Tapi kelihatannya hari ini rebound Pak Sunar. Kalau mau tunggu di 4550 sebenarnya boleh aja ya, kalau mau tunggu lagi ya. Atau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, target price terdekatnya di 4750 atau resisten terdekatnya. Tapi kita jangan kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya ini resistennya susah banget Pak Sunar ditembus Pak Sunar. Ini sebelumnya 4 breakout tinggi, kemudian langsung dalam satu hari dia turun. Nah, ini juga berusaha nembus, dia gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku. Ini memang di area konsolidasi tapi masih di jalur uptrendnya. Walaupun dia di bawah MA20, tapi MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun cuma ini sudah cenderung melandai tapi masih belum mengarah ke bawah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya masih cukup bagus kalau mau trading buy jangka pendek untuk BBRI ya boleh aja, tapi belinya bertahap aja. Setiap lipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 4550 dan 4460 ya, kurang lebih seperti itu.
Berikutnya untuk care. Jadi care yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah buy dari 500 ya, naik ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya setiap kelipatan 20. Nah hari ini target 600 tercapai. Apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Tapi ternyata loh setelah sesi satu break kok turun Pak Sunar. Sebenarnya uptrendnya untuk care ini masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Sistemnya average up. Kalau dia naik ke atas ke atas 600 lagi, boleh tambah lagi, naik ke atas 620 tambah lagi, target price berikutnya masih memungkinkan ke 650. Memang di sini testing resistennya, tapi kita kalau bicara mengenai analisa teknikal, kita jangan terlalu kaku. Misalnya sebelumnya gagal, kali ini belum tentu gagal lagi ya. Walaupun kalau kita lihat di sini, wah ini sepertinya gagal Pak Sunar. Ini kan hanya di 595. Tadi sempat 605, kemudian dia turun sesi satu break ya. Dia ditutup di bawahnya 605 ya. Menurut saya sih masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di area yang 540 atau 500. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Kalau turun langsung buy itu berarti nanti ceritanya kan bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Karena dia turun koreksi dalam Anda buy. Harusnya Anda tunggu rebound atau mantul barusan Anda buy back. Kurang lebih seperti itu strateginya cukup. Berikutnya tuh Harum. Harum sudah saya sebutkan area buy weakness dari awal di sini ya. Jadi yang ketinggalan wah ini naik tinggi ya. Ini harusnya yang ikutin saya sudah buy ya. 11.850 ke atas atau 11.175 ya. Ini sudah saya sebutkan dari awal. Belinya bertahap aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi yang ikutin saya lumayan enak ya. Karena ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya ya. Itu ya. Walaupun ini saya nggak sebutkan setiap kelipatan Rp50 Rp100 ya. Saya nggak gambarkan di sini. Karena kalau saya gambarkan nanti angkanya nggak kebaca. Terlalu dekat ya seperti itu ya. Jadi kalau yang sering ikutin saya sudah tahu ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya nanggung, dia testing area resisten 14.000 di sini ya, dan di sini range-nya 13.000 ya yang saya berikan ya. Jadi kalau mau buy ini saran saya tunggu aja sekitar area di sini ya. Ini kurang lebih sekitar 12.500 lah ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 12.500 atau dekat dengan area 12.500, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, naik ke atas 13.000 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Memang di sini testing swing high di sini 14.750. Target price-nya masih memungkinkan ke 15.000. Nah, kalau dia 15.000 breakout ke atas Pak Sunar, kira-kira target price-nya kemana? Karena ini sudah higher high ya, sudah naik tinggi. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja. Tapi kalau digambarkan dengan Fibonacci extension, kira-kira target price-nya di mana ya? Ini saya gambarkan ya. Ini satu titik, dua titik kedua, terus ini titik ketiganya. Nah, ini masih memungkinkan naik ke target berikutnya 17.500-an kurang lebih ya. Ya saya gambarkan yang agak realistis saja, yang agak di bawah sedikit ya 17.000 ya seperti itu ya. Jadi berikutnya masih memungkinkan kalau dia bergerak ke atas 15.000 mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi banyak bertahap aja, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi istilahnya itu strateginya kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Itu strateginya kurang lebih cukup. Satu lagi TPIG. TPIG hari ini kejutan Pak Sunar naik tinggi. Nah sebenarnya yang sudah pernah ngikutin saya ini garisnya sudah saya berikan di sini ya untuk TPIG ya. Jadi sebenarnya masih ada peluang. Nah Pak Sunar ini kira-kira naik tinggi apakah besoknya nanti terkoreksi ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ini areanya 3170 ya resisten terkadnya. Jadi sudah hampir kena. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah pasang trailing stopnya di mana? Ini saya coba gambarkan. Saya pakai acuan low di sini ya. Ini kan untuk per jamnya di sini kan ada low-nya 3130 terakhir ya. Jadi kalau turun di bawahnya 3130 lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawahnya 3070 jual dulu semuanya. Itu bagian sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy amicus tunggu aja di area, saya kasih dua area ya, 3070 atau di area bawahnya lagi 2990. Saya nggak tahu ya ada berita apa kok dia naik tinggi, saya belum baca, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja. Yang ikutin saya kalau pasang automatic order buy ya lumayan ya seperti ini dapatnya ya. Nah ini untuk TBG. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus. Kemungkinan ada suatu berita tertentu ya, tapi saya belum sempat baca. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena terus terang aja saya nggak ada waktu untuk baca satu persatu ya beritanya ya setiap emiten ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja.
Jadi kalau kita lihat di sini volumenya juga naik, pembelian asing naik. Kalau mau buy sekarang, buy hasil akhir boleh nggak Pak Sunar? Ini harusnya sih arah ya yang sekarang ya. Sebentar saya lihatkan ya. Oh belum ya, 3150 ya. Jadi masih ada kesempatan untuk naik lagi ya seperti ini ya. Jadi ini masih ada peluang untuk TBG ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi bertahap aja ya. Naik ke atas 3170 tambah lagi, naik ke atas 3240 tambah lagi ya seperti itu ya. Nah kalau sudah naik ke atas 3240, target price berikutnya di mana ya? Saya gambarkan mundur ke belakang ya. Berikutnya kurang lebih targetnya sekitar 3400-an ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi ke atas, masih bisa ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar ini candlenya panjang gini, naiknya tinggi tiba-tiba ya, kalau takut malah kalau takut ya tunggu aja buy weakness di 3070 atau 2990 ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek untuk bagian kedua ya untuk analisa saham hari ini dan besok. Kalau misalnya dirasa wah Pak Sunar ngomongnya kecepatan ya, itu kan di YouTube ada setting playback videonya, jadi diperlambat aja ke 0,75 kali ya, karena terus terang aja saya kejar waktu dan kebiasaan saya memang ngomongnya agak cepat ya seperti itu ya. Jadi diharap maklum, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.